Pengertian diagnosa kesulitan belajar. Diagnosa kesulitan belajar merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti sebuah kasus. Kesulitan belajar ialah gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis. Kesulitan belajar adalah kondisi di mana anak didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Kesulitan belajar merupakan terdapatnya jarak antara prestasi akademik yang diharapkan dengan prestasi akademik yang diperoleh. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Faktor penyebab kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang menunjuk pada sejumlah kelainan yang berpengaruh pada pengolahan, pengorganisasian, penyimpanan, pemahaman, dan penggunaan informasi secara verbal dan non-verbal. Akibat dari keadaan ini, maka individu yang mengalami kesulitan belajar dalam mengoperasikan pikiran karena kondisi yang berkaitan dengan kesulitan belajar yang mempengaruhi operasi fungsi intelektual secara umum. Kesulitan belajar disebabkan oleh kelainan dalam salah satu atau proses yang berkaitan dengan menerima informasi, proses berpikir, proses mengingat, dan proses belajar. Faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar dikategorikan ke dalam 5 faktor penyebab, yaitu kerusakan yang terjadi pada susunan syaraf pusat, ketidakseimbangan biokimia, genetika atau keturunan, lingkungan, pengaruh teratogenetik atau zat kimia atau obat-obatan, contohnya alkohol. Faktor internal atau faktor dalam diri manusia itu sendiri. Kondisi kesehatan adalah misalnya sakit, kurang sehat, cacat, penerimaan dan respon terhadap pelajaran berkurang, saraf otak tidak mampu bekerja secara optimal dalam memproses atau mengelola. Inteligensi adalah seorang yang memiliki IQ kurang dari 90 tergolong lemah mental. Bakat adalah apabila seorang harus mempelajari sesuatu yang tidak sesuai dengan bakatnya, maka ia akan cepat bosan. Minat adalah tidak adanya minat seorang anak terhadap suatu pelajaran akan timbul kesulitan belajar. Motivasi adalah sebagai faktor batin berfungsi menimbulkan, mendasari, mengarahkan perbuatan belajar. Motivasinya akan giat dan tidak mau menyerah. Kebiasaan belajar adalah keberhasilan studi siswa dipengaruhi oleh cara belajar siswa. Faktor eksternal atau faktor luar diri manusia itu sendiri. Faktor keluarga yaitu cara mendidik anak, hubungan orang tua dengan anak, suasana rumah tangga, keadaan ekonomi keluarga, lingkungan sekolah yaitu guru yang menuntut standar pelajaran di atas kemampuan anak, metode pengajar guru yang dapat menimbulkan kesulitan belajar, faktor alat, kurikulum, faktor sekolah, dan disiplin kurang. Lingkungan masyarakat yaitu teman bergaul, lingkungan tetangga, aktivitas dalam masyarakat. Pentingnya dilakukan diagnosa kesulitan belajar. Yang pertama, supaya guru dapat menentukan perencanaan penyimpanan materi, metode, dan media yang akan digunakan. Yang kedua, supaya guru dapat melakukan evaluasi sesuai dengan keadaan kelas. Yang ketiga, supaya guru dapat menentukan pembelajaran yang tepat. Ciri anak yang mengalami kesulitan belajar. Ciri yang pertama, prestasi belajar yang rendah, ditandai dengan adanya nilai yang diperoleh di bawah standar yang telah ditetapkan, misalnya di bawah nilai 7 atau 6, dan mendapat ranking yang terakhir di kelasnya. Kemudian, ciri yang kedua, hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang dilakukan, ditandai dengan sering mengikuti les tambahan tetapi hasilnya tidak maksimal. Ciri yang ketiga, lambat melakukan tugas-tugas belajar, baik terlambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar maupun terlambat datang ke sekolah. Ciri yang keempat, menunjukkan sikap yang tidak peduli dalam mengikuti pelajaran, ditandai mengobrol dengan teman ketika proses pembelajaran berlangsung dan makan di dalam kelas ketika mengikuti pelajaran. Ciri yang kelima, menunjukkan perilaku yang menyimpang, seperti suka membolos sekolah,
dan keluar masuk kelas ketika mengikuti pelajaran. Kemudian, ciri yang terakhir menunjukkan adanya gejala emosional yang menyimpang. Misalnya, mudah marah, pemurung, teriak-teriak ketika mengikuti pelajaran, dan sebagainya. Cara mengenali kesulitan belajar. Istilah kesulitan belajar adalah kesulitan yang ditemui pada individu yang memang mengalami gangguan neurologis seperti tunagrahita, autisme spektrum disorder, Down syndrome, Rett syndrome, childhood disintegrative disorder, gangguan dengar, gangguan lihat berat, cerebral palsy, dan sindrom lainnya. Kesulitan belajar ini ditemukan pada kondisi di mana individu tersebut memiliki tingkat inteligensi yang di bawah rata-rata atau skor IQ-nya kurang dari 90. Kesulitan belajar spesifik menunjukkan suatu kondisi di mana anak atau individu yang diyakini mempunyai tingkat kecerdasan normal, bahkan tidak sedikit yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata, ternyata mengalami kesulitan yang signifikan dalam beberapa area perkembangan tertentu dalam kehidupannya. Kesulitan belajar spesifik dapat ditemukan bersamaan dengan gangguan perilaku tertentu. Misalnya pada anak yang memiliki gangguan disleksia dan juga bersamaan ia memiliki gangguan ADHD. Seringkali kita luput mencermati kondisi kasus dengan seksama dan komprehensif. Yang seringkali terjadi adalah kita hanya terfokus pada satu keluhan yang dominan atau mencolok saja. Untuk dapat mengetahui lebih terperinci dalam mengenali kesulitan belajar dapat dengan asesmen kesulitan belajar. Asesmen sendiri merupakan proses yang dilakukan dalam kegiatan secara sistematis dalam rangka mengumpulkan informasi tentang perkembangan anak dan kemajuan belajar yang dicapainya. Asesmen kesulitan belajar dibagi menjadi dua, yakni formal dan informal. Formal yaitu menggunakan alat asesmen yang telah baku, sedangkan informal menggunakan alat asesmen yang belum baku seperti alat asesmen yang dikembangkan oleh guru. Yang pertama adalah asesmen formal yang terbagi menjadi dua, yakni tes inteligensi dan juga tes pencapaian hasil belajar. Sedangkan yang informal terbagi menjadi beberapa bagian, yakni yang pertama ada observasi, yang kedua ada rating scale, yang ketiga ada checklist, yang keempat ada anecdote record, yang kelima ada studi kasus, yang keenam ada penilaian acuan norma, dan yang terakhir adalah analisis terhadap sampel kinerja. Sehingga proses asesmen ini dapat dijadikan pedoman untuk pengambilan keputusan dan juga diagnosis di tahap-tahap selanjutnya. Tahapan atau prosedur melakukan diagnosa kesulitan belajar. Yang pertama, menentukan gejala kegagalan dalam suatu bidang studi. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, menyusun rekomendasi untuk pengajaran remedial. Kemudian yang keempat, menentukan taraf kemampuan dalam suatu bidang studi yang memerlukan pengajaran remedial. Kemudian ada pun yang terakhir, menentukan potensi atau kapasitas anak. Kesulitan belajar siswa. Yang pertama, selalu evaluasi. Selalu mengevaluasi pekerjaan anak adalah salah satu cara mengatasi kesulitan belajar. Karena dalam mengevaluasi, pasti Anda akan menemukan beberapa kesalahan yang harus diperbaiki. Dengan begitu, Anda dapat memberi arahan pada anak agar memperbaiki kesalahannya. Hal ini akan membuat anak banyak bertanya karena ingin tahu letak kesalahannya. Kemudian, yang kedua, ajak siswa berpartisipasi
partisipasi aktif. Dalam pembelajaran, partisipasi aktif seorang anak sangatlah penting, karena jika anak ikut berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, berarti Anda berhasil membuat mereka nyaman dengan pembelajaran Anda. Selain itu, Anda juga dapat mengajak anak untuk berpartisipasi, misalnya membuat kelompok belajar agar mereka dapat berinteraksi dengan siswa lain. Hal itu dapat mengatasi kesulitan belajar pada siswa. Kemudian yang ketiga, mengajarkan siswa membuat mind mapping. Untuk mengatasi kesulitan belajar, Anda dapat mengajarkan anak untuk membuat mind map. Apa itu mind map? Mind mapping adalah strategi belajar agar diajarkan untuk membuat strategi belajarnya sendiri. Dengan cara itu, anak tidak dapat bosan dan akan mudah belajar. Kemudian yang keempat, membuat suasana belajar yang nyaman. Suasana kelas yang kondusif dan nyaman adalah dambaan semua siswa dan guru. Dengan begitu, pembelajaran akan berjalan dengan tenang dan seksama. Dengan suasana kelas yang nyaman, pembelajaran akan berjalan lancar. Komunikasi antar guru dan siswa juga akan terjalin dengan mudah. Kelas yang kondusif akan membuat pembelajaran mudah dilakukan. Selain itu, siswa juga akan merasa nyaman dalam pembelajaran. Hal ini akan mengatasi kesulitan belajar pada anak didik, karena suasana kelas yang nyaman akan berdampak pada pembelajaran siswa. Kemudian, yang terakhir, gunakan pengetahuan sebelumnya. Bisa diartikan sebagai pengetahuan awal, merupakan salah satu cara yang ampuh dalam mengatasi anak yang kesulitan dalam belajar. Anda sebagai guru dapat memberikan arahan terlebih dahulu untuk meminta anak membaca terlebih dahulu tentang materi yang akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Hal ini akan membantu siswa mudah memahami materi yang akan diberikan. Dengan begitu, Anda dapat mengatasi anak yang kesulitan dalam belajar.